Buntut kemenangan gugatan Peggy Setiawan melawan Polda Jawa Barat disambut baik oleh kubu Saka Tatal, salah seorang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saka Tatal dan tim kuasa hukum langsung mendatangi Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengajukan peninjauan kembali kasus yang menjeratnya dengan membawa novum atau bukti baru. Saka Tatal berharap putusan hakim yang membebaskan Peggy bisa menjadi titik terang untuk mengungkap misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Diketahui, Saka Tatal adalah salah satu dari 8 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Saka yang saat kejadian masih di bawah umur divonis 8 tahun penjara dan dinyatakan bebas pada tahun 2020 lalu. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Aep, saksi kunci kasus Vina dan Eki yang bersaksi mengetahui kejadian tewasnya pasangan sejoli Vina dan Eki di Cirebon, mengaku melihat bahwa Peggy Setiawan alias Peron ada di lokasi kejadian. Saat ini, Aep tidak diketahui keberadaannya. Pasca Peggy Setiawan alias Peron dinyatakan bebas melalui sidang pra-peradilan, Aep yang merupakan warga kampung Pilar Bulak, Desa Karangasi ini tidak diketahui keberadaannya. Aep dinyatakan sudah tidak lagi berada di rumahnya, di rumah keluarganya. Suasana rumah keluarga Aep di Cikarang saat ini juga tampak sepi. Hanya ada aktivitas dari kakak, orang tua Aep, serta sepupunya yang biasa berjualan di depan rumah. Salah satu anggota keluarga menyebut Aep sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya itu sejak mencuatnya kesaksian Aep yang membenarkan bahwa Peggy Setiawan alias Peron berada di lokasi kejadian saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki di Cirebon. Berarti di mana katanya? Nggak tahu tuh karang mama kalau nggak pernah ngeliat ini. Oke, kita akan membahas terkait Saka Tatal ini mengajukan PK dan juga akan diikuti oleh sejumlah terpidana lainnya. Kita akan berbincang mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arianto. Assalamualaikum Pak Arianto. Kemudian juga sudah ada Pak Akhyar Salmi, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Akhyar. Kemudian juga bergabung bersama kami via Zoom sudah ada Mas Reza Pramadia, kuasa hukum dari Vina, dan juga ada Bang Farhad Abbas, kuasa hukum dari Saka Tatal. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, ya saya mau ke Bang Farhad. Bang Farhad, ini Saka Tatal sudah mengajukan PK begitu ya. Apa yang sudah dipersiapkan oleh kuasa hukum? Apakah memang ada novum-novum baru? Juga melihat kemarin Peggy Setiawan sudah terbebas dari status tersangkanya. Itu juga menjadi novum dari Saka Tatal kah atau seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada hakim yang telah mengabulkan pra-peradilan terhadap Peggy, dan ini sudah mulai tampak ya, kita lihat tampak keindependenan hakim dan sudah semakin terang ya. Selamat buat Peggy dan tim lawyer yang hebat-hebat ini ya. Kemudian kami juga pada tanggal tersebut pada jam yang sama, bahkan sebelum putusan pun kami sudah mendaftarkan peninjauan kembali. Dan tentunya dalam proses salah satu novum baru menjadi pertimbangan hakim, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi titik terang, dan harapan kami Majelis Hakim Mahkamah Agung nanti bisa mengabulkan. Karena persoalannya saat ini sebenarnya teman-teman ini kalau saya lihat ada dua kelompok. Satu kelompok yang anehnya ini adalah pengacara-pengacara saksi yang lagi kita persoalkan. Yang saksi-saksi yang kita anggap adalah saksi-saksi bohong ya. Nah, karena terbukti mereka itu saat ini sembunyi, termasuk di Rudiana. Rudiana ini saksi ketua RT, mereka sembunyi gitu. Kemudian menggunakan lawyer-lawyer yang cukup terkenal juga. Aneh gitu. Mereka tidak menyadari bahwa mereka saat ini lagi dibully oleh masyarakat gitu. Bahwa sudah nampak jelas bahwa memang
penyidikan, penuntutan maupun persidangan ini hakim, jaksa, polisi itu hanya mengejar daripada pengakuan tersangka dan saksi-saksi yang dibikin berita acara sumpah yang tidak hadir di pengadilan. Nah, oleh karena itu saya tegaskan, saya tidak bermasalah dengan Polri, tapi ini hanya oknum penyidik aja, bukan Polri pada umumnya. Jadi terima kasih. Pada tanggal 24 nanti akan ada sidang pertama dari gugatan PK kita, upaya peninjauan hukum luar biasa di Pengadilan Negeri Cirebon. Kami minta kepada seluruh masyarakat Cirebon, pencari keadilan untuk sama-sama mendukung, datang menghadiri persidangan terbuka ini, sehingga bentuk-bentuk penindasan, intimidasi yang lain yang ada di kota Cirebon ini dapat dibersihkan kembali, dan Peggy maupun Saka Tatal dan seluruhnya yang tidak salah yang dihukum dapat dibebaskan, kemudian yang salah menghukum dapat dihukum kembali. Terima kasih, Pak. Oke, ini pertama kali Peggy mengajukan PK ya Bang ya? Apakah sebelumnya juga Peggy sempat mendapatkan gerasi begitu? Bukan Peggy, Saka Tatal. Saka Tatal. Maksud kami Saka Tatal. Apakah ini pertama kali Saka Tatal mengajukan PK dan juga pernahkah Saka Tatal mendapatkan gerasi? Saka Tatal tidak pernah mengajukan gerasi, sepengetahuan kami, hanya 7 orang terpidana saja, dan ini adalah PK pertama gitu, setelah 8 tahun Saka Tatal ditangkap. Baik, saya ke Mas Reza. Mas Reza, mengenai pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal, kemudian juga dengan bebasnya Peggy Setiawan, ini kuasa hukum Vina dan keluarga Vina melihatnya seperti apa, Mas Reza? Iya, memang itu langkah-langkah hukum itu kan memang hak dari setiap warga negara, itu kan dia dipersilahkan saja untuk membuktikan itu bersalah atau tidaknya, kan nanti biar pengadilan yang memutuskan. Tapi kami berharap kepada pihak polisian, tolong pelaku yang sebenar-benarnya itu yang ditangkap. Jadi jangan terulang lagi kejadian yang lalu-lalu, dan juga kita juga berharap yang 3 terduga DPO itu kan ditemukan. Jadi biar tidak ada lagi kegaduhan-gaduhan di masyarakat. Mas Reza, tapi ada tidak dari keterangan-keterangan keluarga yang mungkin ada bukti-bukti atau paling tidak keterangan-keterangan baru seperti kakak dari Vina ya, yang menyampaikan bahwa Vina ini sempat dijemput oleh seorang perempuan yang badannya agak sedikit besar begitu? Iya, memang pada saat malam kejadian itu dijemput oleh 2 orang. 2 orang itu satu menunggu di motor, satu turun menjemput. Tapi kan pada saat itu tidak ada yang kenal gitu. Dan juga memang pada saat malam kejadian itu kebetulan di rumah keluarganya juga ada yang lagi meninggal, pamannya meninggal juga. Jadi tidak terlalu fokus dengan Vina pergi kemana gitu. Oke. Saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau menyoroti ini nampaknya berbondong-bondong begitu terpidana dari kasus Vina dan juga Eki akhirnya mengajukan PK. Kalau dari sisi kepolisian ini menanggapinya seperti apa? Saya bukan mewakili kepolisian ya, walaupun saya penasihat ahli, tapi ini pendapat saya. Saya menyoroti ini dari awal terjadinya gonjang-ganjing ya, saya katakan gonjang-ganjing ini adalah suatu perang opini ya, antara pihak yang di satu sisi itu sudah menghargai keputusan hakim yang sudah inkrah, di mana kasus 2016 itu sudah diputus inkrah dengan adanya 8 terpidana ya, dan sudah dilakukan. Sementara di sisi lain ada pihak atau masyarakat yang beropini bahwa itu dulu tuh pengadilan sesat. Salah orang, salah objek, sehingga menimbulkan kerugian dan penderitaan daripada orang yang tidak berdosa, gitu kan, kayak gitu. Jadi intinya, terus yang dua, tindakan ini akibat dari apa? Akibat daripada polisi yang kurang profesional kan, gitu kan. Nah, melihat ini, saya hanya keprihatinan saya adalah jangan sampai rakyat itu dibikin bingung. Ya. Terus berturut-turut, nyatanya kan gitu kan, wah rame sekali pertandingan. Makanya saya kalau setiap kayak gini saya tidak menanggapi satu persatu karena apa? Rumit itu, masing-masing menganggap dirinya benar dan ada bukti yang ada. Makanya sejak awal ini saya dulu nyarankan, ini kan kasus hukum ya, negara kita negara hukum. Kemudian dipertanyakan kebetulan daripada praktek hukum itu.
Kalau sudah putusan ingkrah, maka jalan satu-satunya untuk menguji kebenaran itu adalah harus pakai PK. Ya. Itu makanya dulu saya ngusulkan ini hanya bisa diselesaikan dengan PK. Tapi kemudian kan muncul gonjang-ganjing masalah Peggy. Peggy itu kan, wah ini kan tersangka keburu-buru dan sebagainya gitu. Nah kalau ini silahkan pakai pra-peradilan. Nah kemarin kan sudah pra-peradilan, saya lega. Walaupun yang menang juga Peggy, bagi saya menang kalah itu tidak masalah. Yang penting ada kejelasan hukum mengenai langkah untuk menyelesaikan gonjang-ganjing ini. Nah makanya kemudian disusul dengan PK diajukan. Bagus itu. Karena apa? PK ini kan untuk menguji apakah benar dulu putusan yang sudah ingkrah dan sudah dilaksanakan itu benar apa tidak. Hanya itu satu cara gitu. Makanya saya dari dulu saya menolak melakukan audit investigasi, cari tim pencari fakta. Bagi saya itu bukan jalan yang benar untuk negara hukum ini. Ajukan PK dulu, kemudian jelas kira-kira nih pengadilan sesat apa tidak, salah apa tidak. Nanti endingnya bagaimana. Jadi bagi saya nih putusan PK ini udah bagus, pengajuan PK itu adalah syukur yang lain juga mengajukan PK supaya nanti dicek ini benar nggak di peradilan yang dulu. Disitulah rakyat akan bisa dijelaskan, oh ini sebetulnya hukum di Indonesia itu kayak gitu. Gitu. Kita akan juga dalami ya Pak Ahyar ya, sebenarnya kalau untuk novum atau bukti-bukti baru seperti apa yang bisa diajukan dalam PK sehingga memperjelas begitu, menjadi terang benderang bahwa memang pada saat itu tidak ada di lokasi atau ada CCTV atau alibi dan lain sebagainya. Nanti kita dalami, usai jeda kami segera kembali. Pemirsa, pasca putusan pra-peradilan yang menyatakan bahwa Peggy Setiawan ini bebas, keluarga Vina meminta polisi menangkap pelaku sebenarnya dalam kasus yang terjadi pada 2016 silam. Keluarga Vina juga menuntut dibentuknya tim pencari fakta ini guna mengungkap kasus pembunuhan Vina dan juga Eki 8 tahun lalu. Jadi langkah ke depan dari keluarga Vina sendiri sih tetap minta dibentuknya tim pencari fakta. Sama kita nanti bertanyakan itu semua ke pihak Polda. Artinya apa? Artinya kan ini kan Peggy Setiawan kan bebas, berarti kan tidak bersalah ya. Berarti kan kita tetap harus mencari 3 DPO lagi gitu kan. Berarti masih mempercayai adanya 3 DPO ya? Sejauh ini saya masih mempercayai 3 DPO karena kan itu sudah sudah inkrah gitu kan. Sudah inkrah keputusan dari pengadilan itu kan 3 yang disebutkan gitu. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Pak Ahyar. Ini novum atau bukti barunya ini harus seperti apa nih hingga benar-benar menandakan bahwa terpidana Saka Tatal itu tidak salah, tidak ada di lokasi atau alibi yang seperti apa? Semua alat bukti yang ada di dalam pasal 184 KUHP itu boleh diungkap. Jadi kalau bukti yang ditemukan sekarang ini dahulu belum ditemukan, itu intinya. Jadi semuanya, apakah itu saksi, ahli, surat, itu kan bisa pihak yang bersangkutan yang dulu dipidana juga dimungkinkan untuk diajukan. Jadi semuanya bisa dibuka. Sidang di pengadilan tadi Bung Farhad mengatakan udah ada tanggal sidangnya. Itu seperti biasa, bukan Mahkamah Agung yang akan menyidangkan, tapi adalah pengadilan majelis yang ada di pengadilan negeri di mana tempat dahulu perkara diputus. Nah itu berjalan, pihak jaksa tentu nanti juga bisa mengajukan alat bukti untuk mengcounter masalah itu. Yang di PK ini kan keputusan pengadilan, dulu yang yang menuntutnya kan jaksa, yang mungkin yang paling ujungnya sekali adalah penyidik kan di saat itu. Jadi dibuka lagi nanti terhadap. Kalau di counter oleh dari jaksa, artinya jaksa harus memiliki bukti apa yang paling kuat? Iya nggak tahu. Yang untuk tentu kan ini pasti juga jaksa sudah memperoleh salinan permohonan PK ini tadi. Tentu mereka akan mempelajari juga, dia juga akan dapat tentu mengkopi juga, meminta sekarang mungkin nggak boleh lagi memfotokopi alat-alat bukti itu. Dia lihat bukti apa yang ada. Tentu kan harus di situ kan berhadap-hadapan untuk men-challenge di situ, bukan bermusuhan sebetulnya pihak. Itu adalah men-challenge bagaimana tegak hukum yang sebenarnya. Mencari fakta siapa pelaku yang sebenarnya. Jangan sampai salah orang, kan di situ. Nah, oleh karena itu walaupun mereka berseberangan meja, biasanya di situ hakim
sebelah kanan biasanya itu pemohon PK, sebelah kiri hakim nanti juga itu bisa jaksa, mungkin berada pihak termohon ya. Itu bukan berarti bermusuhan, tidak. Sparring partner untuk mencari kebenaran dan keadilan sesuai dengan tujuan hukum kita yang sudah juga dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar kita. Harus semua pihak melihat itu. Jadi landasan pola berpikir begitu, jangan nggak saling tegur menegur, nggak boleh begitu. Kita mari berkompetisi mencari silang sengketa pendapat, argumentasi untuk mencari wujud kebenaran yang sebenar itu yang mana. Harus di situ cara berpikir kita, sehingga nanti ditemukanlah yang sesungguhnya. Apakah memang ini kan Sakatata berhasil untuk membuktikan bahwa dia juga tidak. Tadi juga Bung Farhad mengatakan ini angin segar buat beliau menerima putusan dari Peggy. Mau diapakan nanti putusan pra peradilan, tentu akan diolah sedemikian rupa memperkuat argumentasi pihak Sakatata tentunya. Kita lihat saja, mudah-mudahan TV1 juga menyiarkan jika masyarakat, biar ini pelajaran buat masyarakat. Kita nggak ada ingin membuka aib sesuatu. Kalau ada kekeliruan biasa, ini sifatnya kan manusia. Asal jangan sengaja aja. Kalau ada kelalaian itu bisa kita terima, tapi kalau sengaja itu mungkin lain persoalan, bukan ya? Nah, itu yang kita lihat nanti, biarlah hukum berjalan. Karena Indonesia dengan tegas kan negara hukum. Jadi hukumlah yang panglima, walaupun saat sekarang masih banyak yang bertanya apa hukum yang panglima atau politik. Ya, kita berharap tentu hukumlah yang panglima. Baik, saya mau ke Bang Farhad. Bang Farhad, kalau melihat sempat ada pernyataan dari kuasa hukum bahwa novum salah satunya tidak pernah terjadi penusukan. Kalau dulu memang kan berdasarkan hasil visum, tetapi novum baru akan menggambarkan bahwa tidak ada penusukan terhadap Eki. Nantinya akan seperti apa mungkin bukti-bukti yang dikumpulkan oleh kuasa hukum? Ya, kami ya sebenarnya saya kasih bocoran lah tentang novum yang akan kita temukan nanti, yang kita ajukan. Di dalam persidangan kemarin itu saya melihat hakim itu tidak melakukan pemeriksaan setempat, hanya berdasarkan rekonstruksi saja, kemudian tidak membahas tentang bukti-bukti, terutama tentang persesuaian antara keterangan ahli forensik dengan hasil. Karena di situ ada 2 kali pemeriksaan. Pertama di Rumah Sakit Gunung Jati, Sunan Gunung Jati. Ya, memang kami melihat tidak ada luka-luka, keterangan luka-luka benda tajam di situ. Itu hanya peran dari benturan yang dari awalnya perkara ini kan dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas. Kami memiliki foto-foto di mana di tubuh Vina itu nggak ada luka selain ada daging di mur di separator yang ada kaitan di tembok tempat jatuhnya tersebut, benturan tersebut. Sehingga sudah sesuai dengan keterangan ahli gitu. Kemudian pada baju-baju daripada Eki itu tidak ada luka-luka di perut, tusukan seperti yang diceritakan dalam skenario cerita ini. Sehingga kita perlu mengajukan bukti-bukti foto-foto ketika kejadian awal di TKP pemeriksaan lalu lintas tersebut. Nah, kemudian kami temukan juga putusan yang bertentangan, diantaranya peran dari Peggy yang sekarang dinyatakan bebas itu dalam pertimbangan majelis hakim seolah-olah Peggy ini adalah pelaku yang memperkosa, membunuh, menusuk samurai tersebut gitu. Sedangkan dalam 5 perkara terpidana lainnya Peggy ini bukan pemerkosa gitu. Nah, oleh karena itu kemudian kita akan menghadirkan saksi-saksi ahli, diantaranya beberapa orang ahli atau mantan pejabat tinggi dari kepolisian, dokter ahli forensik, kemudian ahli pidana. Kita perbanyak di sini yang mereka sudah menyatakan siap untuk hadir dan menganggap ini satu peradilan yang mereka harus hadir sebagai orang yang memiliki ilmuwan sehingga terang menderang di masyarakat. Nah, dan kedua, ini baru pertama sekali saya melihat kejadian bahwa ada korban pembunuhan, ada saksi yang sembunyi gitu. Padahal justru masyarakat penasaran gitu. Bahkan yang ditampilkan itu adalah lawyer-lawyer yang kita anggap selama ini kan pengacara itu kan tidak mendampingi saksi. Walaupun ada saksi tidak ada peran pengacara di pengadilan itu. Tapi mereka
tidak menyadari kalau mereka ini dibully gitu, dipermalukan gitu. Padahal Nanti kita dalami lagi ya Bang majelis Farhad sudah- ya, usai jeda kami segera kembali ya. Kita akan dalami lagi nanti. Kita lanjutkan kalau dari Pak Arianto melihatnya untuk PK ini dinyatakan benar-benar berhasil begitu ya disidangkan ataupun dicermati kembali, peninjauan kembali ini. Artinya karena bukti-buktinya seperti apa? Ya, saya melihat gini ya. Itu tadi Pak Farhad ngomong gini ya, bahwa ini kecelakaan kos biasa gitu. Jadi gonjang-ganjing ini adalah akibat daripada perbedaan pendapat yang masing-masing melihat sisinya masing-masing. Itu kan gitu. Nah, ini mana yang benar itu harus diuji di PK. Selama ini kan bukti-bukti yang ada itu bahwa ini alibi gini, kemudian salah orang dan sebagainya, kan hanya muncul di publik. Itu harus dimunculkan di peradilan supaya bisa ditampung oleh hakim yang menilai itu tadi. PK itu kan sistemnya kan cuma suatu lapisan pengawasan apakah yang kinerja yang di bawahnya baik apa tidak. Nah, makanya itu menurut saya PK-nya sekarang tergantung daripada kegigihan daripada yang masing-masing mengajukan PK itu menyampaikan apa yang terjadi ini dimasukkan di dalam PK-nya nanti. PK itu dan dibahas di pengwakilan sehingga nanti hakim bisa memutus yang sebenarnya. Jangan dituntut lagi seperti tadi itu. Hakim tidak mempertimbangkan ini, mosok luka tusuk nggak dilihat, ini beda. Kira-kira itulah. Jadi mudah-mudahan PK ini jalan dan bisa menyelesaikan gonjang-ganjing ini. Terakhir Pak Akyar, terkait PK ini tadi dikatakan juga kuasa hukum kan sempat mengatakan bahwa penusukannya berbeda dengan hasil otopsi dan lain sebagainya. Ya, itulah yang nanti kita lihat setelah dilakukan pembuktian, tentu kita bisa memprediksi lah kira-kira kemana arahnya itu nanti. Sama-sama kita menunggu, ungkap peristiwa apa adanya, keluarkan semua alat bukti sehingga hukum itu betul-betul tegak. Jadi jangan sampai orang yang nggak bersalah dihukum, jangan juga membebaskan orang yang bersalah. Fiat justisia ruat kulum. Walaupun esok hari langit akan runtuh, keadilan harus kita tegakkan. Baik. Kita berharap memang kasus Vina ini bisa dapat terungkap begitu ya, dan kita juga akan memantau terus bagaimana perkembangan nantinya dari PK yang diajukan oleh terpidana kasus Vina dan juga Eki. Terima kasih banyak Pak Arianto. Terima kasih Pak Arianto, Pak Akyar, Mas Reza juga Bang Farhad. Kita sebelum mengakhiri perjumpaan di program Apa Kabar Indonesia Pagi, kita terlebih dahulu menyapa Ana Tealita yang akan membawakan program Kabar Utama Pagi. Ana, apa yang menjadi headline nantinya? Ya, selamat pagi Sira dan juga Rati dan juga pemirsa. Kepolisian masih terus berusaha untuk mengungkap motif apa yang sebenarnya terjadi pada kasus pembakaran rumah seorang wartawan dan juga keluarganya di Karo, Sumatera Utara. Kita akan dalami bersama dengan pihak kepolisian sesaat lagi di Kabar Utama Pagi. Baik, terima kasih Ana Tealita, selengkapnya di Kabar Utama Pagi sesaat setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Sira Safira mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.